Shalom Bapak dan Ibu. Jadi, di dalam hidup kita, Tuhan itu sudah memberikan tujuan untuk masing-masing dari hidup kita, termasuk untuk Yosua. Yosua itu memiliki tujuan untuk menjadi penggantinya Musa dalam memimpin bangsa Israel. Nah, bagaimana dengan kita? Kita juga memiliki tujuan masing-masing. Sadar atau tidak sadar, Tuhan itu selalu menyertai dan membimbing kita. Dia tidak pernah mau kita salah jalan. Tapi sayangnya, justru kita melupakan adanya Tuhan dan melupakan bahwa waktu kita dengan Tuhan itu jauh lebih penting dibandingkan pekerjaan kita. Hari ini kita akan belajar untuk semakin dekat dengan Tuhan dari salah satu tokoh di Alkitab, yaitu Yosua. Kita baca dulu dari Yosua 1. Yosua ini tidak berperang sendiri, melainkan Tuhan yang berperang untuk dia. Kenapa sih Tuhan mau berperang untuk Yosua? Jadi ada 3 hal yang Tuhan minta sebagai ganti dia mau berperang untuk Yosua. Yang pertama, itu adalah kita harus selalu tanya dan dengar Tuhan. Di ayat 1-9 itu terlihat sekali Tuhan memberikan banyak sekali perintah untuk Yosua. Dan Yosua itu mendengarkan tanpa membantah. Hal ini terus berlangsung sehingga lama-lama Tuhan tuh semakin berkenan kepada Yosua dan perintah yang diberikan itu semakin detail sehingga Yosua jelas nih mau melakukan apa supaya dapat memenangkan perang. Di dalam hidup kita tentu kita sering berdoa. Doa ini sering dipenuhi permintaan. Bisa saja kita minta soal jodoh, soal uang, maupun soal keluarga. Tapi pernahkah kita berpikir apakah yang kita lakukan itu sesuai dengan maunya Tuhan? Atau sebenarnya Tuhan mau kita melakukan hal yang lain? Nah, ketika kita sudah bertanya pun pada Tuhan, apakah kita memberikan waktu pada Tuhan untuk menjawab? Atau kita langsung ngomong aja semuanya, tanya aja tapi tidak mendengarkan? Sebenarnya Tuhan itu jawabnya apa? Kalau begitu, sebetulnya kita tidak mengizinkan Tuhan untuk datang dalam hidup kita. Dalam mendengar suara Tuhan, kita harus bisa membedakan ada 3 macam suara. Ada suara iblis, ada suara Tuhan, dan suara diri sendiri. Suara iblis itu selalu berujung pada kematian dan kesengsaraan. Sedangkan kalau suara Tuhan itu selalu berujung pada kehidupan kekal. Jadi jelas nih kalau suara yang iblis itu pasti menuju kejahatan. Misalnya meminta kita untuk mencuri atau minta kita untuk menyakiti orang. Tapi kalau suara Tuhan itu jelas-jelas untuk kebaikan bersama.
Beda lagi dengan suara diri sendiri. Jadi tiap orang ini biasanya punya kepentingannya masing-masing. Makanya suara diri sendiri ini sering muncul waktu kita berusaha tanya Tuhan. Kita harus konfirmasi berulang kali apakah betul itu yang Tuhan mau. Konfirmasinya bagaimana? Ada dua cara. Yang pertama itu kita harus baca Alkitab. Kemudian yang kedua itu kita juga harus berdoa. Di dalam doa kita seringkali Tuhan itu memberikan jawaban. Bisa saja melalui langsung ada suara yang terdengar ketika kita berdoa, atau bisa juga melalui gambaran-gambaran atau orang di sekitar kita menyampaikan kepada kita. Di kantor sendiri, saya sering membiasakan untuk bertanya pada Tuhan tentang hal-hal yang kecil sampai hal-hal yang besar. Mungkin kadang-kadang saya bertanya kapan saya harus mengerjakan pekerjaan A, atau haruskah saya mengerjakan pekerjaan B duluan, atau mungkin pada keputusan-keputusan besar ketika saya harus memberikan uang untuk acara-acara. Nah, seringkali kalau misalnya melakukan keputusan tanpa ada tanya Tuhan dulu, itu keputusannya jadi lebih cenderung ragu-ragu. Dan ketika melakukannya itu cenderung panik dan tidak yakin. Makanya harus selalu tanya Tuhan. Kemudian kita mungkin bertanya, sebenarnya kalau hidup Kristen itu bukannya cukup pergi ke gereja dan persembahan saja. Kenapa kita harus tanya Tuhan? Jadi ini bisa kita baca di Yeremia 7 ayat 21 sampai 24. Jadi bisa dilihat di situ, persembahan tidak lebih penting dibandingkan mendengarkan Tuhan. Hal ini juga terlihat dari ceritanya Saul. Jadi kalau kita lihat ceritanya Saul, dia memenangkan perang nih. Dan Tuhan sudah menyuruh dia untuk membunuh semua orang, termasuk ternak dari lawannya itu. Tapi dia malah menyisakan beberapa ternaknya untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Jadi jelas di sini kalau Tuhan itu lebih ingin kita mendengarkan Dia dibandingkan dengan persamaan-persamaan kita saja. Hal kedua yang diminta dari Yosua itu adalah taat pada Tuhan. Jadi setelah dengar Tuhan, itu kita bukannya diam saja, bukan hanya diam menunggu, tapi kita harus melakukan sesuatu. Kalau kita lihat Yosua itu langsung melakukan perintah Tuhan, dan dia langsung menyampaikan apa yang diminta Tuhan kepada umat Israel. Kalau kita dengar perintah Tuhan, tapi kita tidak melaksanakan, itu sebetulnya lebih buruk daripada kita tidak tahu. Jadi ketika kita mendengar Tuhan, itu kita dapat tanggung jawab untuk melakukan apa yang Tuhan minta. Dari seluruh cerita Yosua itu, ada masa di mana dia harus mengelilingi kota Yeriko selama 7 hari. Sebenarnya kalau dipikir-pikir, mengelilingi kota kemudian bernyanyi itu tentu tidak akan mengalahkan kota tersebut. Tapi dia tetap taat melakukannya. Bayangkan kalau Yosua tidak sabar dan belum 7 hari dia sudah menyerang kota Yeriko. Pasti mereka akan kalah karena tidak ada penyertaan Tuhan. Saya pernah berkompromi dengan Tuhan di tahun lalu ketika ditanya untuk menjadi pengurus persekutuan. Saat itu saya tidak mau, saya bilang Tuhan, saya sangat sibuk Tuhan, pekerjaan saya banyak. Tentu kalau saya tidak bisa menyelesaikan pekerjaan ini, orang-orang sekitar akan melihat saya sebagai anak Allah yang tidak baik karena tidak bisa menyelesaikan pekerjaan dengan baik. Jadi boleh dong Tuhan kalau saya tidak mengurus persekutuan dulu, jadi saya fokus di pekerjaan dulu. Tapi selama setahun itu berjalan, memang sih Tuhan tetap baik sekali karena pekerjaan saya tetap baik-baik saja dan tetap berhasil dengan baik.
Tapi ada ketidaktenangan dan sebenarnya ada kerinduan untuk membantu di persekutuan ini. Jadi ketika kedua kalinya panggilan itu datang, saya tidak lagi menolak. Hal yang ketiga yang diminta dari Yosua itu adalah percaya dan selalu berpengharapan pada Tuhan. Jadi kalau kita lihat dari ayat 1, 6, dan 18, itu ada hal yang terus-menerus diingatkan oleh Tuhan kepada Yosua, yaitu kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Sebenarnya kenapa sih ini terus diingatkan kepada Yosua? Alasan yang pertama adalah karena Tuhan tahu nih, Yosua menggantikan seorang Musa. Musa adalah pemimpin yang luar biasa, pemimpin yang betul-betul terbukti disertai oleh Tuhan. Sehingga mungkin ada beberapa orang Israel yang masih belum setuju dengan dipilihnya Yosua. Kemudian yang kedua adalah ketika Tuhan berjanji pada kita, Tuhan kasih kita untuk selamat nih. Itu pada saat dia berjanji itu kita udah pasti selamat sebetulnya. Tapi hasilnya belum terlihat nyata oleh kita. Makanya kadang-kadang orang menjadi kecewa dan menyerah sebelum waktunya Tuhan gitu. Hal ini yang menyebabkan Tuhan terus-menerus ingatkan, harus tetap berpengharapan ya, harus tetap percaya. Ini terjadi juga ketika saya dipanggil kedua kali untuk masuk ke pengurus persekutuan. Memang banyak sekali godaan-godaan, perasaan minder karena banyak sekali senior-senior yang ada di persekutuan, kemudian ketakutan ketika diminta untuk jadi pengurus atau pelayan. Tapi di dalam semuanya itu saya tetap percaya bahwa Tuhan sudah menjanjikan kalau misalnya saya jadi pengurus dan saya setia, itu Tuhan akan lancarkan semuanya. Walaupun saya tidak mampu, walaupun saya tidak bisa berkhotbah atau bernyanyi, itu Tuhan akan lancarkan semuanya sehingga apapun yang terjadi, persekutuan itu akan jadi berkat untuk orang lain. Yang pertama itu adalah kita harus selalu tanya dan dengar Tuhan. Yang kedua kita harus taat. Dan yang ketiga itu kita harus percaya dan berpengharapan pada Tuhan. Shalom.